Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manjagu Sahara, nomor induk mahasiswa 208190055, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dosen pengampu Bapak Dr. Randus Sunarto. Adapun judul materi saya yaitu peluang, permutasi, dan kombinasi. Materi yang pertama yaitu peluang dua kejadian yang saling bebas. Dua kejadian A dan B yang terjadi berurutan dikatakan saling bebas apabila kejadian A tidak memenuhi peluang terjadinya kejadian B. Apabila A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka peluang terjadinya kejadian A dan B adalah sebagai berikut. Dua kejadian A dan B saling bebas jika dan hanya jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Contoh soal, peluang A untuk hidup 20 tahun lagi adalah 0,75, sedangkan peluang B untuk hidup 20 tahun lagi adalah 0,82. Peluang A dan peluang B untuk hidup 20 tahun lagi adalah, penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B, sama dengan peluang A yaitu 0,75 dikalikan dengan peluang B yaitu 0,82. 0,75 dikalikan dengan 0,82 sama dengan 0,615. Jadi peluang A dan B untuk hidup 20 tahun lagi adalah 0,615. Seterusnya, peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B yang terjadi secara berurutan dikatakan tidak saling bebas atau saling bersyarat jika kejadian A mengambil peluang kejadian B. Peluang kejadian bersyarat dirumuskan sebagai berikut. Peluang A atau B sama dengan N A irisan B dibagi dengan NB. Jika dan hanya jika peluang A irisan B sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang B atau A. Contoh soal, sebuah kartu diambil dari 8 kartu identik yang dinomori 1, 2, seterusnya sampai dengan 8. Peluang kartu terambilnya bernomor prima jika diketahui kartu yang terambil bernomor ganjil adalah, penyelesaiannya kita misalkan A1 yaitu kejadian terambil kartu bernomor prima sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Jadi N A1 sama dengan 4. Kenapa N A1 sama dengan 4? Karena kejadian terambil kartu bernomor prima ada 4 angka yaitu 2, 3, 5, dan 7. Terus kita misalkan lagi A2 yaitu kejadian terambil kartu bernomor ganjil sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Maka NA2 sama dengan 4. Kenapa NA2 sama dengan 4? Karena kejadian terambil kartu bernomor ganjil juga ada 4 angka yaitu 1, 3, 5, dan 7. Maka A1 irisan A2 sama dengan 3, 5, 7. Kenapa A1 irisan A2 sama dengan 3, 5, dan 7? Karena di A1 dan A2 yang kita misalkan tadi sama-sama ada angka 3, 5, dan 7. Maka A1 irisan A2 sama dengan 3, 5, dan 7. Jadi N A1 irisan A2 sama dengan 3. Peluang A atau A2, A1 atau A2 sama dengan N A1 irisan A2 dibagikan dengan N A2 sama dengan 3 dibagi 4. Permutasi. Materi yang kedua atau selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk dari keseluruhan atau sebagian kumpulan objek. Pada permutasi, urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan BA. Permutasi K unsur dari N unsur K kecil dari sama dengan N adalah semua urutan yang berbeda yang mungkin dari K unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda.
Beberapa jenis permutasi. Yang pertama, permutasi atau seluruh objek. Secara umum, n benda yang berbeda akan memberikan susunan sebanyak jumlah objek faktorial. Dengan demikian dapat dirumuskan dengan permutasi n dari n sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang n faktorial sama dengan n faktorial. Contoh soal, berapa banyaknya cara untuk mengatur 5 buku yang berbeda di atas rak buku? Penyelesaiannya, diketahui n sama dengan 5 dan n sama dengan 5, jadi permutasi 5 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 5 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dengan 1 sama dengan 120. Jadi, banyaknya cara untuk mengatur 5 buku yang berbeda di atas rak buku adalah 120 cara. Yang kedua, permutasi atas sebagian dari seluruh objek. Bila seluruh objek n yang berbeda dipermutasikan sebagian r objek, pemilihan sebagian objek tersebut akan memberikan susunan sebagai alternatif sebanyak permutasi n faktorial dari seluruh objek dibagi sebanyak sisa permutasi dari sisa banyaknya objek yang tidak terpilih, yaitu n dikurang r faktorial. Permutasi atas sebagian objek dari seluruh objek dapat dinyatakan dengan rumus permutasi r dari n sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Contoh soal, suatu karang taruna akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 anggota. Tentukan banyaknya susunan yang bisa mereka pilih. Penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi, yaitu permutasi r dari n sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial sama dengan permutasi 3 dari 20 sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurang 3 faktorial sama dengan 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dibagi dengan 17. Kita gunakan eliminasi, coret 17 sama jadi 20 dikali 19 dikali 18 sama dengan 6840. Jadi banyaknya susunan yang bisa mereka pilih yaitu 6840 susunan. Yang ketiga, permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama memiliki ciri khas di dalamnya, yaitu unsur atau elemen yang sama tidak boleh digunakan lebih dari satu kali. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Permutasi R1, R2, R3, seterusnya sampai dengan Rn dari n sama dengan n faktorial dibagi dengan R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, seterusnya sampai dengan Rn faktorial. Contoh soal, tentukan banyaknya kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika. Dengan ketentuan unsur yang sama tidak boleh muncul dari satu kali. Penyelesaiannya, pertama harus menentukan R beserta jumlahnya, yaitu R1 sama dengan I sama dengan 2. Kemudian gunakan persamaan permutasi unsur yang sama untuk menentukan banyak cara yang bisa digunakan. Permutasi 2 dari 6 dapat 2 dari kita mendapat 2 tadi dari I, karena di fisika, di bacaan fisika itu I-nya ada 2. Jadi permutasi 2 dari 6. Dapat 6-nya itu dari fisika kan ada katanya ada 6. Jadi permutasi 2 dari 6 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Kita eliminasi saja yang angka 2 yang di atas dan 2 yang di bawah, jadinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 360. Jadi banyaknya kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika dengan ketentuan unsur yang sama tidak boleh muncul lebih dari satu kali, yaitu 360. Yang keempat yaitu permutasi berulang. Pada permutasi berulang, urutan tetap diperhatikan, tetapi unsur atau elemennya boleh diulang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Permutasi n sama dengan n pangkat r. Contoh soal, tentukan banyaknya susunan 3 huruf dari kata monster
Penyelesaiannya, N sama dengan 7, R sama dengan 3. Untuk menentukan banyaknya susunan 3 huruf dari kata monster, gunakan persamaan berikut. Kita gunakan rumusnya tadi, yaitu permutasi N sama dengan N pangkat R diperoleh permutasi 7 sama dengan 7 pangkat 3 sama dengan 343. Jadi, banyaknya cara untuk nyusun 3 huruf dari kata monster adalah 343. Yang terakhir yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah banyaknya permutasi untuk N objek atau elemen yang berbeda dalam suatu lingkaran atau suatu permutasi yang dibuat dengan menyusun anggota-anggota suatu himpunan secara melingkar. Permutasi siklis dapat dirumuskan permutasi N dikurang 1 sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contoh soal, dalam suatu rapat yang diikuti 5 orang peserta akan ditempatkan pada kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak susunan yang terjadi jika 2 orang saling duduk berdampingan adalah penyelesaiannya 2 orang saling berdampingan sehingga pasangan ini dapat kita anggap 1, sehingga terdapat 4 objek yang akan disusun secara siklis. Maka kita gunakan rumus yang tadi, yaitu permutasi siklis dari N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Langsung saja 4 objek tadi kita masukkan, yaitu permutasi siklis dari 4 sama dengan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Karena berdampingan maka ada 2 cara sehingga 2 dikali 6 sama dengan 12 cara. Materi yang terakhir yaitu kombinasi. Kombinasi adalah susunan objek-objek tanpa memperhatikan urutan objek, yaitu AB sama dengan BA dari objek-objek tersebut. Yang pertama, kombinasi K, objek dari N, objek yang berbeda, K kecil dari sama dengan N. Dirumuskan, kombinasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial N dikurang K faktorial. Kombinasi K dari N juga dapat ditulis sebagai dalam kurung NK, di mana N faktorial dibaca N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N dikurang 2 dikali seterusnya sampai dengan dikali 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Untuk kombinasi, jika N sama dengan R, banyaknya kombinasi selalu 1. Contoh soal, Manuel Pellegrini membawa 16 pemain saat Manchester City melawan Liverpool di Etihad Stadium. 11 orang diantaranya akan dipilih untuk bermain pada babak pertama. Jika kita tidak memperhatikan posisi pemain, berapakah banyak cara yang dapat diambil oleh pelatih untuk memilih pemain? Penyelesaiannya, karena tidak mementingkan posisi pemain, maka kita gunakan rumus kombinasi yang tadi, yaitu kombinasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi K faktorial N dikurang K faktorial. Langsung saja kita masukkan kombinasi 11 orang dari 16 pemain sama dengan 16 faktorial dibagi dengan 11 faktorial 16 dikurang 11 faktorial sama dengan 16 dikali 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dibagi dengan 11 faktorial 5 faktorial. Langsung saja 11 kita coret, jadi hasil dari 16 dikali 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 faktorial yaitu 524.160 dibagi dengan 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 524.160 dibagi dengan 120. Jadi hasilnya 4.368. Selanjutnya, kombinasi K, objek dari N, objek yang terdiri dari sejumlah N1, objek Q1, sejumlah N2, objek Q2, seterusnya, dan sejumlah NE, objek NE, dengan N1 ditambah N2 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah NK sama dengan N, dan beberapa objek sama.
Misalnya sejumlah M1 objek Q1, sejumlah M2 objek Q2, sampai dengan seterusnya, dan sejumlah ME objek QE dengan M1 ditambah M2 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah ME sama dengan K. Dirumuskan, kombinasi M1 N1 dikali kombinasi M2 N2 dikali seterusnya sampai dengan kombinasi ME NE atau dalam kurung M1 N1 dikali M2 N2 dikali seterusnya sampai dengan dikali ME NE. Contoh soal, dalam sebuah kotak berisi 5 buah bola merah, 3 buah bola putih, dan 2 buah bola biru. Banyaknya cara untuk mengambil 3 bola terdiri dari 1 bola putih, 1 bola biru adalah penyelesaiannya kombinasi 1 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 3 dikali kombinasi 1 dari 2 sama dengan 5 faktorial dibagi 1 faktorial 5 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial 3 dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial 2 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 dikali 3 dikali dengan 2, hasilnya 30. Jadi banyaknya cara untuk mengambil 3 buah bola terdiri dari 1 bola putih dan bola biru adalah 30 cara. Terima kasih. Sekian dari materi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.